Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, Bapak dosen yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga rekan-rekan kelas hukum 21B yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dan juga saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa paparan terkait mata kuliah ilmu negara. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hasan Nur Arif. Alamat saya dari Babakan Tipar, Desa Cimahi, Kecamatan Cisampaian, Kabupaten Sukabumi. Nomor induk mahasiswa saya 202100900019. Adapun program studi yang saya ambil yaitu hukum di Universitas Nusa Putra Sukabumi. Adapun dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan secara ringkas dan juga secara sederhana terkait mata kuliah ilmu negara program studi hukum Universitas Nusa Putra, yang mana selama ini disampaikan oleh dosen kami Bapak CSA Teddy Lesmana, Sarjana Hukum MH. Beliau adalah dosen tetap Universitas Nusa Putra sampai dari 2018 sampai dengan sekarang. Kemudian beliau juga adalah Direktur University Office Nusa Putra dari 2020 sampai sekarang. Dan sekaligus beliau juga adalah advokat pengacara yang ada di wilayah Sukabumi. Baik rekan-rekanku semuanya, kita langsung saja terkait mata kuliah ilmu negara. Saya mulai dari penyampaian identitas mata kuliah ilmu negara, yaitu mata kuliah ini mempelajari secara komprehensif tentang pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok tentang negara dengan cara melakukan kajian historis, sosiologis, yuridis, kemudian secara filosofis, serta perbandingan teori-teori maupun ideologi-ideologi negara pada umumnya. Kemudian, adapun mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah yang objeknya sama seperti hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional. Sekilas tentang negara. Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Adapun untuk ilmu negara adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara. Nah, istilah ini ataupun istilah ilmu negara tersebut pertama kali digunakan di Indonesia oleh Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1946. Selanjutnya, kita mulai dari pengertian ilmu negara. Sejarah kemunculan ilmu negara terutama di Indonesia pada awal kemerdekaan 1945. Ini jelas bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita merdeka itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dari sanalah mulai tatanan negara kita mulai. Kemudian timbulnya ilmu negara di Eropa Barat karena adanya keperluan praktik. Ini juga merupakan sejarah kemunculan ilmu negara. Selain itu, sejarah kemunculan ilmu negara juga dimulai dari aliran hukum publik Jerman yang khususnya menyelidiki sifat-sifat hukum publik termasuk ilmu negara, dan juga ilmu pengetahuan yang mempelajari sendi-sendi pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara di berbagai belahan dunia. Itu menjadi wahana ataupun menjadi bagian-bagian terpenting dari sejarah kemunculan ilmu negara tersebut. Selanjutnya, pengertian dan istilah ilmu negara secara etimologi atau asal kata. Ilmu negara itu berasal dari dua kata. Pertama, ilmu berarti suatu sistem pengetahuan, dan juga negara, yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat.
Kemudian menurut para ahli, ilmu negara juga terdiri dari beberapa pengertian menurut para ahli. Ada Roloff Kranenburg, beliau menyampaikan ilmu tentang negara di mana diadakan penyelidikan tentang sifat, hakikat, struktur, bentuk, asal mula, ciri-ciri serta seluruh persoalan di sekitar negara. Kemudian ada C.S. Kansil, beliau menyampaikan adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, mempelajari sendi atau asas-asas pokok dan pengertian tentang negara. Selanjutnya, unsur-unsur dalam pengertian ilmu negara. Yang pertama, pengertian menitik beratkan kepada suatu pengetahuan umum pokok dalam negara. Selanjutnya, sendi adalah menitik beratkan kepada suatu asas atau keberadaan umum pokok dalam negara. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutkan kembali mengenai objek ilmu negara. Objek ilmu negara tidak bisa lepas mengenai asal mula negara, kemudian mengenai hakikat negara, dan yang ketiga mengenai bentuk negara. Kemudian objek ilmu negara juga memiliki kesamaan dengan objek hukum tata negara atau HTN, hukum administrasi negara, dan juga ilmu politik. Di samping itu, objek ilmu negara juga memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya yaitu negara dalam pengertiannya yang abstrak, umum, universal. Sedangkan kalau ilmu lainnya itu tadi memandang, menyelidiki, mempelajari objeknya, yaitu juga negara dalam pengertian yang konkret, yang tertentu. Sedangkan untuk ruang lingkup ilmu negara, Georg Jelinek dalam Allgemeine Struktur membagi konsepsi ilmu negara menjadi sistematis, lengkap, dan teratur untuk menjelaskan ilmu tentang negara, ataupun menggunakan metode van systematisering, metode sistematika, dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai pada zamannya sendiri. Mengenai hubungan ilmu negara dengan hukum lainnya, tentunya ini sebagaimana tadi saya sampaikan di awal, ilmu negara tidak akan lepas dengan hukum-hukum yang lainnya, terutama ilmu negara dan hukum tata negara yang ada di negara kita maupun yang ada di negara lain. Ilmu negara menganggap negara sebagai objek penyelidikannya yang meliputi asal mula, sifat, hakikat, dan bentuk-bentuk negara. Pembahasan dalam ilmu negara menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat umum, abstrak, universal, dan mengesampingkan atau mengabaikan sifat-sifat khusus dari negara. Negara sebagai objek yang dimaksud adalah dalam keadaan terlepas dari keadaan tempat, keadaan, dan waktu. Sedangkan hukum tata negara, yaitu hukum tata negara bersifat spesifik karena menyelidiki dan membahas negara-negara tertentu, misalnya HTN Indonesia atau hukum tata negara Indonesia. Jika ilmu negara menyelidiki, mengumpul, menyusun, dan memperoleh pengertian mengenai negara pada umumnya dengan objeknya negara dalam pengertian yang umum dan abstrak, maka hukum tata negara terbatas pada bidang hukum dengan batasannya dalam suatu negara tertentu saja, dengan pengertian dan pembahasan yang konkret tentunya. Tematika atau teori dari G. Jelinek, berdasarkan sifatnya, hukum tata negara lebih mendekati pada ilmu negara yang individual. Dalam sistematika Jelinek, yang diselidiki atau yang dipelajari itu bukan negara dalam pengertian yang umum, tetapi penyelidikannya itu ditujukan kepada negara yang tertentu. Jadi misalnya menyelidiki, mempelajari, ataupun membicarakan hukum tata negara Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, dan juga rekan-rekanku yang saya banggakan, ada sebuah perumpamaan
bila diumpamakan ilmu negara dengan hukum tata negara, yaitu bila negara itu ada sebuah mobil, maka ilmu negara adalah asal mula mobil terbentuk, jenis-jenis mobil, komponen-komponen pokok dalam mobil tersebut. Sedangkan hukum tata negara yaitu mobil jenis tertentu, merek, spesifikasi kegunaan ataupun komponen dalam mobil yang bersangkutan. Nah, maka sekarang bisa dibedakan, jadi ilmu negara dengan ilmu tata negara ini saling berhubungan dan saling keterkaitan, ibarat rumah dengan isinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Demikianlah uraian dari mata kuliah ilmu negara yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada bahasa ataupun perkataan yang kurang berkenan. Tentunya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangatlah saya harapkan demi meningkatkan pemahaman dan keilmuan saya, terutama terkait mata kuliah ilmu negara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan dan perlindungan kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun kesan dan harapan dari saya terhadap mata kuliah ilmu negara ini, yang pertama, selama mengikuti mata kuliah ilmu negara ini cukup mengesankan bagi saya. Saya dan kawan-kawan di kelas Hukum 21B tentunya sangat beruntung mempunyai dosen mata kuliah ilmu negara seperti Bapak CSI Teddy Lesmana, Sarjana Hukum MH. Selain orangnya baik, beliau muda dan juga energik. Beliau punya cara komunikasi yang dinamis sehingga tidak membosankan dalam penyampaiannya. Di samping itu beliau memiliki pengetahuan yang luas serta segudang pengalaman, karena selain akademisi, beliau adalah seorang praktisi hukum di Sukabumi ini. Dengan mengikuti mata kuliah ini, saya semakin bertambah pengetahuan tentang sejarah dan juga peradaban bangsa-bangsa, dan tentunya terkait tentang ilmu negara dan pemerintahan sebagai elemen penting dari program studi hukum di Universitas Nusa Putra ini. Adapun harapan saya, jadwal mata kuliah ini tolong waktunya ditambah dan juga sesi diskusinya terhadap suatu tema diperbanyak, sehingga kami semakin banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman serta referensi berharga dari Bapak Teddy, Sarjana Hukum MH. Demikianlah kesan dan juga pesan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.